Nah, ini adalah rubrik penilaian mandiri dari penyusunan modul ajar. Penilaian mandiri ini adalah penilaian yang Bapak Ibu lakukan secara mandiri berdasarkan penyusunan modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat. Tentunya, penilaian mandiri ini akan menjadi tolak ukur atau pedoman bagi dosen pembimbing atau dosen penguji menilai sejauh mana kualitas modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat, termasuk dalam komponen atau aspek-aspeknya yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, di sini ada komponen atau aspek yang akan dinilai, yaitu yang pertama informasi umum, kemudian yang kedua di sini ada komponen inti, lalu yang ketiga adalah lampiran-lampiran. Kemudian ada juga hasil telaahnya, yaitu tidak sesuai, kemudian kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan rubrik penilaian mandiri dari penyusunan modul ajar. Tentunya, penilaian mandiri ini adalah penilaian yang Bapak Ibu lakukan dari penyusunan modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat. Apakah modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu buat sudah berkualitas baik dan termasuk dalam komponen atau aspek di bawah ini. Nah, ini adalah ada komponen atau aspeknya, kemudian di sini juga ada hasil telaahnya, yaitu tidak sesuai, kemudian kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, untuk komponen atau aspeknya, di sini ada yang pertama adalah A, informasi umum, kemudian di bawahnya ada B, komponen inti, lalu kemudian yang terakhir ada C, lampiran-lampiran. Tentunya setiap tiga aspek ini ada juga komponen di bawahnya, yaitu yang pertama identitas sekolah, kemudian yang kedua kompetensi awal, yang ketiga terdapat profil pelajar Pancasila dan PPRA, lalu yang keempat, sarana dan prasarana, dan seterusnya sampai dengan yang ke-C, lampiran-lampiran, yaitu terdapat daftar pustaka yang memadai. Nah, di sini saya akan mencoba menelaah modul ajar atau RPP yang sudah saya buat, apakah sudah sesuai dengan komponen atau aspek yang ada di sini. Nah, ini adalah modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Akan kita telaah melalui rubrik penilaian mandiri apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak yang berdasarkan pada komponen atau aspek-aspek modul ajar yang berlaku. Nah, sekarang kita coba menilai secara mandiri atau menelaah hasil modul ajar atau RPP yang sudah kita buat. Nah, di sini yang pertama adalah A, informasi umum, ya. Untuk informasi umum ini yaitu adanya identitas sekolah. Kita cek di sini ada identitas sekolah, yaitu yang terdiri dari nama penyusunan. Pertama adalah nama penyusunan atau nama penyusun. Di sini ada nama penyusunan, kemudian institusi. Di sini kita lihat institusi ada juga. Kemudian tahun penyusunan, kita cek juga tahun penyusunan. Di sini ada tahun penyusunan. Kemudian jenjang sekolah, kita cek lagi di sini ada jenjang sekolah. Lalu kelas, semester, dan alokasi waktu. Di sini ada kelas atau semester, kemudian di sini ada alokasi waktu. Nah, lanjut untuk yang kedua yaitu kompetensi awal, ya. Di sini kita checklist dulu, ada nomor 1, kemudian sekarang kita menelaah untuk yang kedua yaitu kompetensi awal, menggambarkan tentang pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu sebagai ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Nah, di sini ada kompetensi awal, yaitu peserta didik telah memahami rukun Islam dan mengetahui zakat sebagai salah satunya. Kemudian, peserta didik memiliki kemampuan dasar membaca Al-Quran dan hadis untuk dalil. Peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Jadi untuk kompetensi awal ini ada. Kemudian kita cek yang ketiga, yaitu terdapat profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dan PPRA. Nah, kita cek di sini apakah ada.
profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Kemudian kita checklist dulu. Kemudian yang kedua yaitu profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA. Ada juga yang untuk PPRA. Nah, untuk yang ketiga ini ada juga. Kemudian berikutnya adalah sarana dan prasarana yang dicantumkan menunjang kegiatan pembelajaran, baik berupa alat dan bahan yang digunakan ataupun materi dan sumber bahan ajar. Kita cek di bawah ini apakah ada sarana dan prasarana. Ya, ada sarana dan prasarana. Kita cek di sini ada. Kita checklist juga yang nomor 4, berarti untuk sarana dan prasarana ada juga dalam komponen modul ajarnya. Lalu berikutnya kita cek yang kelima, memunculkan target peserta didik yang akan diajar. Peserta didik reguler atau, nah di sini ada kata atau, peserta didik reguler atau yang memiliki kesulitan belajar. Untuk peserta didik yang memiliki kesulitan belajar ini seperti ABK atau yang lainnya, atau peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, di sini kita cek untuk modul ajar yang sudah kita buat, yaitu target peserta didiknya adalah peserta didik reguler atau umum. Jadi termasuk pada komponen penilaian mandiri atau aspek-aspeknya di sini. Kemudian kita lanjut yang keenam, yaitu model pembelajaran yang digunakan relevan, memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Kita cek untuk modul ajar atau RPP-nya, modul pembelajaran yaitu menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Ada untuk komponen atau aspek yang nomor ke-6 ini. Nah, kemudian kita lanjut ke kompetensi inti. Kita cek juga yang kompetensi inti. Di sini ada apakah ada, yaitu tujuan pembelajaran, mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unsur pemahaman. Nah, kita cek di sini tujuan pembelajarannya, yaitu melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Pada akhir pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu. Nah, di sini ada kalimat diharapkan mampu untuk tujuannya, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan hukum zakat dengan benar atau C2. Kemudian yang kedua yaitu masuk ke dalam C3. Lalu yang ketiga masuk juga ke dalam C3 di sini. Lalu yang keempat masuk dalam P3. Jadi untuk komponen inti atau komponen aspek pada komponen inti yaitu tujuan pembelajaran ada nomor 7. Kita checklist nomor 7, hasil telaahnya ada. Kemudian kita lanjut ke aspek yang ke-8 dalam komponen inti, yaitu terdapat pemahaman bermakna yang menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar serta dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pemahaman bermakna. Kita cek pemahaman bermakna di sini apakah ada. Nah, ini ada pemahaman bermakna. Nah, jadi untuk yang poin 8 pada aspek komponen inti ini ada, yaitu pemahaman bermakna. Kemudian kita lanjut yang ke-9, pertanyaan pemantik berfungsi memantik siswa untuk fokus pada materi pembelajaran dan dapat dijawab oleh siswa setelah selesai belajar materi tertentu. Nah, ini adalah pertanyaan pemantiknya. Kita cek di modul ajar yang sudah kita buat. Apa yang kalian ketahui tentang zakat? Nah, ini kita lihat di sini yaitu pembelajaran dan dapat dijawab oleh siswa setelah selesai belajar. Jadi, pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan tentang materi pembelajaran yang dijawab oleh siswa setelah selesai belajar materi tertentu. Ya, jadi setelah pembelajarannya. Di sini kita lihat pertanyaan pemantiknya, apa yang kalian ketahui tentang zakat? Menurut ajaran agama kita, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan harta dan seterusnya. Nah, jadi untuk komponen inti pada poin 9 ini ada, yaitu pertanyaan pemantik seperti ini. Kemudian kita lanjut ke poin 10 untuk kompetensi inti. Terdapat persiapan pembelajaran yang meliputi RPP atau modul ajar lengkap. Nah, untuk yang 10 ini adalah secara keseluruhan dari modul ajar atau RPP yang kita buat ini, yaitu dari awal sampai akhir pada daftar pustaka. Kita lihat sampai bawah di sini ada sampai daftar pustaka. Nah, di sini. Jadi semuanya ini adalah termasuk dalam proses persiapan pembelajaran yang meliputi RPP atau modul ajar yang lengkap. Jadi untuk nomor 10 ini ada juga.
Kemudian untuk komponen inti atau aspeknya yaitu yang poin 11, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran berurutan sesuai durasi waktu dan meliputi pendahuluan, kemudian inti, dan juga penutup. Nah, pada dasarnya untuk langkah-langkah kegiatan ini yang terpenting adalah ini. Ada pendahuluan, kemudian inti, dan juga penutupnya. Sekarang kita lihat untuk kegiatan pembelajarannya. Kita cek satu persatu untuk kegiatan pembelajaran. Kita cek lagi yang paling atas untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pendahuluan. Di sini ada pendahuluan. Kemudian di bawahnya yaitu kegiatan inti, ada juga kegiatan inti. Lalu yang terakhir adalah penutup. Di sini ada penutup. Nah, di sini ada kata-kata berurutan sesuai durasi waktu. Nah, ada durasi waktunya. Jadi, kita cek juga apakah ada durasi waktunya untuk kegiatan pendahuluan, inti, dan penutupnya. Nah, di sini ada durasi waktunya, yaitu untuk pendahuluan 10 menit. Lalu kemudian untuk kegiatan inti yaitu 60 menit. Lalu yang terakhir kegiatan penutup di sini yaitu 10 menit. Tentunya langkah-langkah pembelajaran ini harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Kalau misalkan PJBL berarti menggunakan sintak PJBL. Kalau misalkan TPACK menggunakan TPACK. Begitupun seterusnya, seperti itu. Lalu berikutnya yaitu pada aspek atau komponen inti pada poin 12 yaitu asesmen. Dituliskan berdasarkan jenis asesmen, diagnostik, sumatif atau formatif. Nah, kita cek, lihat untuk asesmen apakah ada di sini asesmennya. Nah, di sini ada untuk asesmennya, yaitu asesmen formatif, kemudian juga ada asesmen sumatif. Lengkap sekali, yaitu ada observasi guru, kemudian penilaian kerja, lalu yang terakhir penilaian hasil kerja kelompok untuk asesmen formatif. Seperti itu. Jadi untuk yang poin 12 juga ada. Nah, untuk ini juga tadi di checklist dulu, untuk yang langkah-langkah kegiatan juga ada. Lalu berikutnya adalah pengayaan dan remedial yang ditulis berdiferensiasi. Nah, kita cek untuk pengayaan dan remedial. Apakah ada untuk pengayaan dan remedial? Kita cek untuk pengayaan dan remedial. Nah, untuk pengayaan dan remedial. Nah, di sini ada yaitu pengayaan dan remedial ya. Untuk pengayaan dan remedial, kita cek untuk pengayaan dan remedial. Yang pertama ada pengayaan, kemudian yang kedua ada remedial. Jadi jelas sekali untuk yang komponen atau aspek yang ke-13 ini ada. Seperti itu. Lalu berikutnya yang ke-14 yaitu guru mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan bersama-sama saat materi pelajaran sudah selesai dijelaskan. Nah, kita cek apakah ada kesimpulan di modul ajar atau RPP yang kita buat ini. Nah, di sini ada kesimpulan atau refleksi kelompok. Apa hal terpenting yang kami pelajari tentang zakat hari ini? Kemudian bagaimana rencana media ini bisa membantu orang lain memahami zakat? Nah, ini adalah kesimpulan yang bersama-sama dilakukan oleh guru dan peserta didik setelah tugas atau LKPD atau pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi untuk komponen atau aspek ini ada juga yang poin 14. Kemudian kita lanjut lagi di komponen atau aspek lampiran yang ke-15, lembar kerja peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran, menarik dan memperhatikan keterkaitan antara setiap aktivitas pembelajaran. Nah, kita cek untuk LKPD-nya apakah ada. Di sini kita cek. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD Project, yaitu rencana media edukasi zakat dan penerimanya. Di sini lengkap sekali, ada judul, kemudian identitas siswa, lalu tujuan LKPD, kemudian kompetensi dasar atau materi pokok, kemudian ada petunjuk belajar, lalu informasi pendukung, dan seterusnya sampai alat dan bahan, seperti itu. Jadi untuk komponen atau aspek yang ke-15 ini ada, kita checklist juga. Berikutnya adalah poin ke-16. Bahan bacaan bagi guru dan peserta didik sesuai dengan tema dan materi. Nah, kita cek untuk bahan bacaan bagi guru atau peserta didiknya apakah ada di sini.
Kita cek untuk bahan bacaannya. Nah, di sini ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik sesuai dengan tema atau materi tentunya. Di sini untuk bahan bacaan pendidik dan peserta didik yaitu buku teks pendidikan agama Islam, kemudian bahan ajar atau modul cetak, lalu di sini juga ada sumber online yang tentunya harus sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Jadi untuk yang poin 16 ini ada di modul ajar atau RPP yang kita buat. Kita checklist untuk yang poin 16 ini. Lalu berikutnya untuk poin 17 yaitu glosarium. Ditulis beserta maknanya yang memudahkan siswa memahami teks. Nah, kita cek untuk glosarium di modul ajar atau RPP yang kita buat. Nah, di sini glosarium kita cek di sini apakah ada zakat. Nah, di sini adalah maknanya. Kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak. Jadi untuk pemahamannya atau maknanya juga ada. Jadi glosarium ini harus menyertakan pemahaman atau maknanya dari kata zakat ini. Jangan sampai penggunaan glosarium atau membuat glosarium tapi hanya kata per katanya saja, tidak ada maknanya. Nah, tentunya ini akan jadi penilaian kalau misalkan hal itu terjadi. Jadi untuk glosarium pada poin 17 ini di modul ajar atau RPP yang kita buat ada. Kita checklist untuk yang poin 17 juga. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Terdapat daftar pustaka yang memadai. Nah, ini untuk yang poin 18 daftar pustaka. Kita cek di sini ada juga tentunya yaitu daftar pustaka. Seperti itu. Jadi untuk semua aspek-aspek atau komponen yang ada dalam rubrik penilaian mandiri ini yang akan menjadi pedoman bagi peserta PPG maupun dosen penguji dalam menilai persiapan pembelajaran berupa RPP atau modul ajar yang digunakan untuk UKIN atau uji kinerja ternyata harus lengkap dan sesuai. Dan alhamdulillah untuk modul ajar yang kita buat di sini sesuai dengan komponen atau aspek pada rubrik penilaian mandiri ini. Nah, kalau misalkan sudah sesuai untuk checklistannya A sampai C, kemudian kita hasil telaahnya berarti di sini sesuai ataupun sangat sesuai seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk modul ajar atau RPP yang kita buat ini harus sesuai dengan komponen atau aspek ini. Sangat mudah sekali sebenarnya kalau untuk melihatnya, yaitu tinggal Bapak Ibu mengecek berdasarkan rubrik penilaian ini dan telaah secara mandiri. Tentunya penelaahan atau penilaian mandiri ini akan menjadi tolak ukur atau pedoman juga bagi dosen penguji ataupun dosen pembimbing yang akan menguji pada tugas akhir modul maupun untuk persiapan uji kinerja. Seperti itu. Mungkin sekian video yang saya buat kali ini, semoga bermanfaat. Silakan share atau bagikan kepada rekan-rekan guru yang membutuhkan. Semoga peserta PPG tahun 2025 ini dilancarkan dan digunakan dan sampai mendapatkan tunjangan prestasi guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.